Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa. Praying rule. Up hand and down head. Pray before we study. Let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 3D, mata pelajaran Bahasa Indonesia, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat. Sebelum kita belajar, yuk kita siapkan buku tematik 3D. Nah, sekarang kalian buka halaman 3. Pada pembelajaran 1, ayo membaca. Pagi hari diawali dengan penuh semangat. Ayah, ibu, Nina, dan Adi saling memberikan salam. Mereka menyambut pagi dengan penuh rasa syukur. Yuk sama-sama kita baca teks berikut dengan seksama. Pada hari Minggu, semua anggota keluarga Nina sudah bangun sejak pagi. Mereka memberi salam satu sama lain. Ayah dan ibu mengajak Nina dan Adi beribadah bersama. Setelah beribadah, Nina dan Adi merapikan kamarnya masing-masing. Ibu dan ayah menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Setelah sarapan siap, ibu dan ayah mengajak Nina dan Adi sarapan bersama. Suasana terasa sangat nyaman dan menyenangkan. Bagaimana agar suasana di rumah terasa nyaman? Agar terasa nyaman, semua anggota keluarga sebaiknya menjalankan kewajibannya dengan baik. Apa saja kewajiban anggota keluarga? Semua anggota keluarga berkewajiban untuk saling menyayangi. Orang tua menyayangi anak-anaknya. Salah satu bentuk kasih sayang orang tua adalah dengan memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya, dengan menyediakan pakaian dan makanan yang bergizi. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua merupakan hak anak. Namun, anak juga sebaiknya menjalankan kewajibannya. Anak berkewajiban untuk menghormati dan berterima kasih kepada orang tua. Anak juga berkewajiban melaksanakan tugas-tugas di rumah. Mendapatkan rasa hormat dan terima kasih dari anak merupakan hak orang tua. Seluruh anggota keluarga memiliki hak berbicara. Akan tetapi, mereka juga sebaiknya berbicara dengan santun dan tutur kata yang baik. Dengan demikian, suasana rukun dan damai. Sekarang, yuk kita buka halaman 4. Setelah membaca cerita tersebut, coba cermati kalimat-kalimat berikut. A. Agar terasa nyaman, semua anggota keluarga sebaiknya menjalankan kewajibannya dengan baik. Nah, di kalimat yang pertama itu ada kata sebaiknya. Kata sebaiknya itu adalah contoh dari kalimat saran. Yang B. Namun, anak juga sebaiknya menjalankan kewajibannya. Nah, pada kalimat yang B, di situ juga tercantumkan ada kalimat sebaiknya. Sekarang yang bagian C, akan tetapi mereka juga sebaiknya berbicara dengan santun dan tutur kata yang baik. Nah, jadi dari ketiga kalimat tersebut ada kalimat yang menggunakan kata sebaiknya. Nah, persamaan apakah yang terdapat pada kalimat-kalimat di atas? Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat
saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi imbauan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Nah, di sini di bagian paling bawah ada keadaan dan juga ada kalimat saran. Nah, kalian amati, baca dengan seksama keadaannya, lalu kalian berikan sarannya. Nah, sekarang Miss Herna bacakan keadaannya ya. Suasana pagi hari di rumah Deli sangat sibuk. Ayah menyiapkan kendaraan untuk bekerja. Ibu menyiapkan sarapan pagi. Deli bertugas menyapu lantai ruang makan. Meskipun sibuk, suasana rumah tetap damai. Apa saranmu agar suasana rumah Deli tetap damai? Nah, di sini kalian tuliskan saran menurut kalian yang baik agar suasana rumah Deli itu tetap damai. Oke? Selamat mengerjakan di halaman 4. Selanjutnya, silahkan dibuka bukunya halaman 9. Ayo membaca. Hari ini Dika tampak lesu. Ia tampak mengantuk saat ibu guru mengajar di kelas. Pada jam istirahat, Made pun bertanya kepada Dika. Nah, sekarang kita baca yuk percakapan antara Dika dan juga Made. Made, Dika, mengapa kamu hari ini tampak lesu? Dika menjawab, aku masih merasa ngantuk. Tubuhku juga rasanya lelah. Made bertanya, memangnya kamu tidur jam berapa semalam, Dika? Dika menjawab, aku baru tidur pukul 11 malam, Made. Made pun berkata, wah, larut sekali. Pantas saja kamu masih merasa mengantuk. Mengapa kamu tidur larut malam, Dika? Aku bermain game, Made. Aku asyik bermain sampai-sampai aku lupa waktu, kata Dika. Nah, di sini ada Made, itu kalimatnya kosong. Nah, kalian lengkapi kalimatnya ya. Lengkapi percakapan itu dengan kalimat saran. Selanjutnya, kurang tidur tidak baik untuk tubuh kita, Dika. Tubuh kita tidak beristirahat dengan cukup. Jadi, kita akan merasa lelah. Kita jadi sulit berkonsentrasi. Akhirnya, kita tidak dapat memahami pelajaran di sekolah dengan baik. Dika pun menjawab, kamu benar, Made. Aku akan mengikuti saranmu. Nah, jadi tadi ada bagian kalimat sarannya Made itu kan masih kosong. Nah, jadi sekarang kalian coba lengkapi percakapan di atas menggunakan kalimat saran yang tepat ya. Pada pembelajaran selanjutnya, yuk kita buka halaman 11. Ayo membaca. Setiap anggota keluarga berkewajiban menjaga kerapihan dan kebersihan kamarnya. Jika terbiasa hidup rapi dan teratur, semua kegiatan akan berjalan lancar. Bagaimana cara membiasakan hidup rapi dan teratur? Nah, yuk kita baca teks berikut dengan teliti. Kebiasaan Tony. Tony anak yang rajin. Tony belajar membiasakan hidup rapi dan teratur. Kamar Tony tertata rapi. Semua barang diletakkan kembali di tempatnya setelah digunakan. Pada malam hari, biasanya Tony belajar di kamarnya. Selesai belajar, Tony tak lupa merapikan buku-buku dan alat tulisnya. Tony juga menyiapkan buku-buku pelajaran untuk esok hari. Semuanya
dimasukkan ke dalam tas dengan rapi. Dengan demikian, tidak ada yang tertinggal. Tony juga tidur tepat waktu. Dengan tidur tepat waktu, Tony dapat bangun pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Tony melakukan kebiasaan hidup rapi dan teratur agar pengalamannya dahulu tidak terulang lagi. Suatu hari, Tony terlalu asyik menonton televisi sehingga tidur larut malam. Akhirnya, Tony bangun kesiangan. Ia menyiapkan buku dan peralatan sekolah dengan terburu-buru. Sesampainya di sekolah, ternyata buku tugasnya ketinggalan. Tony merasa menyesal. Ia berjanji kejadian itu tidak akan diulanginya lagi. Nah, jadi kita harus menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih rajin dan teratur agar tidak menyesal suatu hari nanti. Setelah membaca dan mendengarkan cerita tentang kebiasaan Tony, anak-anak diharapkan bisa memahami permasalahan yang dihadapi oleh Tony. Lalu, anak-anak tahu bagaimana caranya Tony itu menyelesaikan masalahnya. Dan kalian juga bisa membuat kalimat saran tentang kebiasaan Tony yang dahulu. Nah, mudah-mudahan apa yang dapat Miss Herna sampaikan ini bisa bermanfaat, menjadi tambahan ilmu buat kalian. Setelah mempelajari kalimat saran ini, anak-anak diharapkan bisa memberikan saran yang baik kepada orang lain. Jadi, ketika kita memberikan saran kepada orang lain, kita harus tahu bagaimana kalimat yang baik, kalimat yang sopan, dan juga santun. Nah, ketika kita memberikan saran kepada orang lain, sebaiknya kita hanya berdua dengan orang tersebut. Jangan sampai kita memberikan saran kepada orang lain di tempat umum. Nah, hal tersebut itu tidak baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Miss Herna mohon maaf jika ada perkataan yang mungkin salah. Semoga bisa bermanfaat materi hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.